China dan Indonesia sebetulnya terlibat gesekan di Natuna Utara. Ada konflik kepentingan Indonesia dan China di sana. Terlebih China mengklaim Natuna Utara merupakan haknya, bukan cuma milik Indonesia. Kenekatan China mengklaim ada haknya di Natuna Utara pernah disampaikan oleh jubir Kementerian Luar Negeri Beijing, Geng Shuang pada 2021 lalu. Geng menjelaskan bila faktor sejarah yang dulunya Natuna dimiliki dinasti-dinasti China harus diluruskan pada zaman ini. Dalam hal ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang berkomentar bahwa tidak peduli apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak, itu tidak dapat mengubah fakta objektif bahwa China memiliki hak dan kepentingan di perairan yang bersangkutan. Jelas Geng dikutip dari 163.com pada tanggal 26 Mei tahun 2021. China PD mengklaim Natuna karena kekuatan militer mereka tumbuh sangat pesat. Padahal sebelum tahun 1980, militer China masih cukup kuno dan ketinggalan zaman. Namun gegara PM Deng Xiaoping, lambat laun militer China membesar secepat kilat. Deng Xiaoping ialah PM yang memajukan China di mana ia membuat program yang dijuluki Shenzhen Express. Shenzhen Express merupakan program peningkatan ekonomi paling gila yang dirancang China selepas era revolusi kebudayaan Mao Zedong. Bisa dibilang Shenzhen Express membungkus ideologi komunis China dengan ide-ide kapitalis. Gegara ini ekonomi China melesat paling cepat di dunia di mana tongkat estafet yang dibuat Deng berlanjut hingga era Xi Jinping saat ini. Caranya China mengundang investor siapapun itu menanamkan modal ke negaranya. Setelah itu para pekerja China menyerap ilmu para investor itu, apapun bentuknya. Usia mendapat atmosfer perindustrian yang baik. Pemerintah memacu industri UMKM mereka. UMKM China lambat laun jadi besar dan perlahan-lahan menggusur para investor asing tersebut. Peningkatan ekonomi ini juga berdampak pada militer serta industri pertahanan China. Tak pelak industri pertahanan China saat ini 100% mampu menyuplai kebutuhan militernya. Herannya industri pertahanan China malah lebih maju dari Rusia saat ini. Produk-produk senjata China juga mulai diwaspadai oleh negara barat. Salah satu yang paling diwaspadai ialah rudal hipersonik Dongfeng 17 alias DF-17 buatan Akademi Teknologi Kendaraan Peluncuran China CALT. Dikutip dari Air Force Technology, DF-17 saat ini menjadi kekuatan utama China bila ingin melahap kapal perang musuh dari bibir pantai. Diresmikan pada tanggal 1 Oktober tahun 2019, DF-17 menggunakan ramjet sebagai tenaga pendorong agar dirinya mencapai kecepatan hipersonik saat melaju menuju target. China mengembangkan DF-17 sejak 2014. Mereka sengaja membuat DF-17 untuk menanggulangi adanya kapal induk US Navy. Jikalau tak bisa dilawan dengan kapal induk Liaoning, maka China akan meluncurkan DF-17 untuk melalapnya. Tapi tunggu dulu, itu peran kecil dari DF-17 dengan hulu ledak konvensional. China juga mengembangkan DF-17 sebagai rudal serang darat termonuklir. Ia juga bisa menjadi rudal balistik antar benua berhulu ledak nuklir. Jarak tempurnya sangat jauh, 1,800 sampai 2,500 km. Baca juga, sebelum usik Natuna, China jadi. Bila ia diluncurkan dari pangkalan militer China di Firi Cross Reef, DF-17 mampu menjangkau Pulau Jawa. Hadirnya DF-17 membuat Amerika Serikat alias AS melakukan hal serupa. AS pada Maret tahun 2020 memulai program HGV, sebuah proyek pembuatan rudal hipersonik. Mantan Wakil Menhan AS bagian riset dan teknik, Michael Griffin menjelaskan saat memulai proyek tersebut bahwa kita harus menyamai apa yang dilakukan musuh negara, sehingga pengembangan rudal hipersonik mutlak diperlukan. Lantas bagaimana dengan persiapan Indonesia menghadapi DF-17 China? Setali tiga uang dengan AS, Indonesia melihat DF-17 merupakan ancaman nyata bagi pertahanan udaranya. Belum tahu cara apa yang akan dilakukan Indonesia untuk mencegah DF-17. Tapi yang pasti Kasau Marsekal TNI Fajar Prasetyo menggarisbawahi bahwa rudal hipersonik harus mendapat perhatian khusus. Pengembangan rudal hipersonik perlu mendapat atensi khusus, terang Fajar dikutip dari buku Plan Bokcat. Satu hal yang pasti, Indonesia saat ini belum mempunyai sistem untuk menangkis rudal hipersonik. Jika Indonesia membelinya maka diperlukan dana yang sangat besar. Rudal ini sulit ditangkal. Jikapun mampu ditangkal, maka sistem penangkalnya akan sangat mahal, kata Fajar. Bagi Fajar, ia membeberkan menangkis rudal hipersonik sama halnya dengan menembak jatuh peluru menggunakan peluru. Ibaratnya, bagaimana kita mampu menangkal peluru dengan peluru lagi, ungkapnya. Fajar mengungkapkan bahwa untuk mendeteksi dan menembak jatuh rudal hipersonik, maka para awak harus siaga 24 jam.
Juga para awak pertahanan udara itu harus terlatih. Rudal hipersonik dapat melaju hingga minimal 5 kali kecepatan suara. Dibutuhkan penembak ulung yang sigap selama 24 jam sehari, ujarnya. Benar saja apa yang dikatakan Kasau. Pada seminar Air Power Hat ke-76 TNI AU yang baru saja dilaksanakan, dijelaskan secara gamblang bila DF-17 merupakan ancaman utama bagi Indonesia. Di sini semakin menegaskan bahwa DF-17 China akan jadi atensi khusus Indonesia ke depannya.